Diwani salawatullah wassalamuhu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu bapak, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan amal ketaatan dan juga diberi kelonggaran waktu untuk duduk sebentar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wahyu tsani, wahyu yang kedua setelah kitabullah. Karena ilmu itu, kata Imam Syafi'i, qala Allah wa qala Rasul wa ma simahuma min waswas syaitan. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Apa yang selain keduanya itu adalah waswas dari syaitan. Karena itu kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah untuk belajar bersama mentelaah hadis-hadis Nabi SAW, tentu dengan bimbingan para ulama dalam menjelaskan makna-makna yang tersurat ataupun yang tersirat. Nah, dan semoga dengan hadis yang sering sampai kepada kita menjadi maklumat bagi kita, dan dengan maklumat itulah kita beramal dengan ilmu. Ya, kita beramal dengan ilmu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita tidak akan bisa menerapkan konsekuensi daripada persaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah itu tanpa melajari hadis-hadisnya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di antara konsekuensi kita menyatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ada 4 kan. Pertama adalah ta'atu fi ma amara, kita harus mentaati apa yang beliau perintah, kita harus membenarkan apa yang beliau sabdakan, habarkan, kita menjauhi apa yang beliau larang, dan kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau tuntunkan. Dan 4 ini nggak akan bisa kita lakukan semua tanpa kita melajari hadis-hadis Nabi. Bagaimana kita mau tahu perintah Nabi, kita nggak pernah belajarinya. Hadis-hadis Nabi, bagaimana tahu perintah Nabi, dan bagaimana kita bisa menjauhi larangannya kalau kita nggak pernah pelajarinya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan baik tanpa dari pelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara manfaat dan faidah mentelaah hadis Nabi itu seperti itu, akan jadi maklumat ilmiah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menerapkan dari 4 konsekuensi. Semoga dengan itu kita akan bisa menjawab ketika nanti ditanya oleh Allah, oleh malaikat Munkar Nakir di alam barzah tentang man nabiyuka, siapa nabimu, maka insya Allah dengan kita mentelaah hadis-hadis beliau, kita akan bisa menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajarinya, kita nggak berharap, kita nggak yakin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, masuk hadis ke-50 ya. Mas Imam, fadhol. Namanya Mas Imam siapa tuh? Bisa saya kenal? Hah? Robi, Mas Robi. Mas apa? Sana ada di sana ya. Biar awal kayak kelihatan. Oke, Ustaz. Iya. Man ahdatsa fi amrina hada. Siapa, laki atau perempuan, ahdath itu membuat perkara yang baru dalam agama ya. Kalau dalam perkara dunia tidak apa-apa. Maka dikatakan fi amrina, dalam urusan kami, itu dunia agama. Kalau bukan urusan kami, bukan dalam agama, silahkan. Mau bikin perkara yang baru dalam duniawi, silahkan. Memang dunia selalu berkembang. Tapi yang dimaksud ahdas di sini perkara yang baru dalam agama. Sebab kata Nabi fi amrina hada, pada urusan kami ini, itu agama. Ma laisa min, apa yang tidak ada darinya dari syariat kami, dari agama kami, fahuwa raddun, maka amal itu pasti akan raddun itu maknanya mardud, tertolak, tidak diterima. Berarti hadis ini sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti semua perkara yang diadakan dalam agama itu semua tertolak. Dan Nabi dalam riwayat yang lain sudah mewanti-wanti kepada kita,
Ya, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa iyyakum, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diadakan yang baru. Gitu ya. Hadisnya bukan cuma satu Bapak Ibu, banyak sekali dalam hal ini. Nah, bahkan ada yang lebih agak kenceng Nabi dalam berikan peringatan. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, man awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaika wal nasi ajmain la yuqbalu minhu sarfan wala adla. Ini lebih tandas lagi, Nabi memberikan ancamannya, man awa muhdisan, siapa yang menolong. Awa itu membantu. Muhdisan itu bisa pelakunya, pelaku orang yang membuat perkara yang baru, atau bisa maknanya adalah acaranya atau perkara yang barunya. Jadi dengan demikian maknanya siapa yang membantu pelaku bid'ah atau acara kebidahan, lihat sanksinya dari Nabi, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, bukan pahala, bukan ganjaran. Wal malaikah, laknat malaikat. Walasiyah juma'in, dan laknat para manusia semuanya, dan tidak akan diterima ibadahnya dia sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis seperti itu. Siapa yang berperkara yang baru dalam agama, urusan kami yang tidak ada darinya, tidak dari Nabi, maka pasti tertolak, tidak diterima. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka di medsos, tokoh-tokoh bid'ah itu pandai-pandai. Mereka berkhilah, mereka membuat dalil-dalil untuk membantah ucapan ini. Ya, untuk membantah ucapan ini. Contoh misalkan, buktinya ada sahabat Bilal membuat perkara yang baru dalam agama. Bilal itu ketika Rasulullah di-mi'rajkan, maka Rasulullah diperdengarkan terompahnya Bilal di surga. Diperlihatkan sendalnya Bilal. Ini Bilalnya masih di dunia, sendalnya sudah di surga. Kemudian Rasulullah ketika turun, ketemu Bilal, ya Bilal, amal apa yang kau andalkan sehingga terompahmu mendahului aku di surga? Kau punya amalan apa sih? Hingga hebat banget sendalmu sudah sampai ke surga. Andalan apa amal kamu? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Ya, nah, ini dipahami sebagian orang yang bela bidah. Ini Bilal membuat perkara yang baru. Ya, batal wudu, sholat 2 rakaat. Dikira ini gak ada ajaran Nabi. Silakan buka hadis Utsman bin Affan. Ya, Utsman bercerita, beliau wudu dengan wudu yang bagus. Kemudian dia mengatakan, siapa yang wudu dengan wudu seperti aku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sebutkan keutamaan-keutamanya. Jadi Nabi sudah mengajarkan, bukan Bilal membawakan perkara baru yang sendiri. Ya. Tidak mungkin seorang sahabat, masa Nabi masih ada, dia membuat perkara yang baru yang Nabi gak ajarkan. Ini gak mungkin kan? Gak nalar kan? Ya. Ya, maka itu jadikan dalil. Loh, itu nyatanya sahabat bikin bid'ah, perkara yang baru. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Atau pakai dalil begini, kalau begitu, kok kalau zakat fitri dengan beras juga bid'ah dong? Loh, kenapa? Nah, kan Nabi kalau zakat fitri pakai gandum sama kurma. Kalau ente pakai zakat fitri pakai beras, berarti ente bid'ah juga. Mestinya ente juga kalau zakat fitri pakai kurma atau gandum. Jawabannya begitu. Pakai dalil ini juga untuk membela kebid'ahannya. Gampang membantahnya orang ini. Di suatu dikatakan bid'ah, itu kalau di masa Nabi kemampuan bisa mengakukannya, barangnya ada, waktunya bisa, dan dia tidak ada yang menghalang untuk melakukannya, Nabi nggak mengamalkan, berarti itu hal yang terlarang. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi tidak zakat fitri dengan beras? Karena di masa Nabi belum ada beras, atau di sana belum ada beras. Makanan pokok orang Arab ketika itu kurma, gandum, dan lainnya. Nah, andai kata di Arab waktu itu sudah ada beras, misalkan ya, dan Nabi zakat fitri mengeluarkan dengan gandum dan kurma, maka zakat fitri dengan beras bid'ah, iya benar. Sebab di masa Nabi sudah ada beras, tapi Nabi nggak melakukannya. Nabi zakat fitri memerintahkan dengan gandum atau kurma. Berarti kalau sekarang kita zakat fitri dengan beras, kita bid'ah, betul. Sebab di masa Nabi ada, Nabi nggak lakukan. Kok Anda melakukan? Bid'ah, betul.
Tapi yang jadi masalah Nabi, di masa Nabi tidak ada, dan Nabi menyebut ta'amun, makanan pokok. Jadi itu bisa berlaku pada umum makanan pokok di negeri masing-masing berbeda-beda. Silahkan, yang penting zakat fitri dengan makanan pokok, jangan dengan ciki. Zakat fitri dengan ciki nggak sah. Walaupun cikinya lebih mahal daripada beras misalkan. Nah, paham ya? Itu ya, orang-orang lebih begitu, membela bid'ahnya dengan cara-cara seperti itu. Karena orang-orang awam kalau sudah kena ini jadi sulit juga dinasihati karena sudah kena syubhatnya orang-orang ahlul bidah ini. Ya. Ini hadis jelas Bapak Ibu ya. Siapa kata Nabi yang bikin perkara yang baru dalam urusan kami yang tidak kami perintahkan, tidak kami ajarkan, pasti tolak sudah. Apakah kurang? Banyak kan amalan Nabi yang diajarkan yang kita belum lakukan semua. Kok repot-repot bikin perkara yang baru? Apa sudah kau lakukan semua yang diajarkan Nabi hingga kau pengen perkara yang baru? Kan begitu ya namanya. Logikanya, udah yang diperintahkan Nabi kan banyak sekali, yang kita masih keteteran kan? Ya, masih banyak sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kita belum lakukan kan? Kenapa sibuk dengan perkara-perkara yang baru? Wong yang sudah jelas ada contohnya saja masih banyak kita tinggalkan. Tapi kenapa sibuk dengan perkara-perkara yang baru? Gitu ya. Lanjut, Pak. Kalau baca, kalau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Moga Pak Adi. Oh, moga. Bakrah. Sami ikfa sautak masam itu angkat suara kayak imam itu loh, bener. Oh, akhirul, masya Allah. Siapa kalau pelan-pelan Rasulullah. Kalau sami itu Rasulullah ya. La yakum ahadun baina itsnain qadbanu. Ya. Dari Abu Bakrah ya, beliau mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian menghukumi dua orang yang sedang berselisih ya, maksudnya dalam keadaan ghadban, marah. Jangan dalam keadaan dia marah menghakimi, nanti akan tidak adil ya. Hanya hakim harus dalam kondisi tenang ya, tidak dalam kondisi marah ya. Karena itu sebagian para ulama ada silang pendapat bagaimana seorang suami mentalak istri dalam kondisi marah ya, apakah jatuh talaknya atau tidak ya, dalam kondisi marah terus istrinya kayak masalah gitu ya, ditalak ya, kamu cerewet ikut-ikutan masalah orang, saya talak kau, dalam kondisi marah, apakah jatuh talaknya atau tidak? Sebagian ulama menyebut kalau marahnya sudah melampaui batas atau sudah menghilangkan akal warasnya atau akal sehatnya, sudah kayak lebih sudah hawur-hawuran dan akalnya sudah nggak bisa dipertimbangkan lagi, maka tidak jatuh. Tapi kalau marahnya masih terkontrol, ya marah tapi masih terkontrol, jatuh. Terus salah ya. Karena apa ya, ada uang tenang-tenangan ngerti dipegat. Baru canda-canda, masya Allah, dia tak pegat mau nggak? Masa gitu ya? Nggak ada masalah tiba-tiba ditalak istrinya kan ya lucu ya. Biasanya berarti talak itu ada ya, sedang marah, sedang berkelahi, terus kemudian saling ya, kemudian ditalak, itu wajar. Asal marahnya tidak melampaui batas, itu hukumnya jatuh ya. Ditalak itu talak ke apa? Ya, jatuh kalau marahnya tidak sampai mengeluarkan dari akal warasnya, ini masih terkontrol, jatuh ya. Tapi kalau sudah marahnya sudah melupakan daratan, yaitu tidak jatuh ya, sudah betul-betul menghilangkan akal sehatnya ya. Jelas kita tidak boleh menghakimi siapapun ya sedang berselisih ketika kita kondisinya sedang marah, apalagi marah kepada salah satu di antara orang yang akan kita hakimi, akan condong nanti kepada ya hukumnya akan jadi tidak adil ketika begitu ya. Tahu Ustaz.
Ya. Nah, tidak boleh seseorang berkhalwat berduaan dengan perempuan ya kecuali ya bersamanya mahram ya. Berdua laki dan perempuan berduaan tidak boleh kecuali ada mahram yang menyertainya. Bahkan dalam nador saja, nador itu hal yang dihalalkan seorang laki-laki dan perempuan yang mau menikah untuk saling melihat, yaitu dihalalkan. Tapi itu pun tetap harus ada walinya. Kalau dalam pernikahan ya dalam Islam itu nanti ada namanya nador. Nador itu melihat ya, dan itu ketika itu dihalalkan oleh syariat. Jadi Mas kalau nanti mau nikah maka dia setelah tentu proses ya perkenalan dengan wali dengan wasilahnya, misalkan tanya-tanya bagaimana perubahan sekolahnya, bagaimana lulusan apa, kerjaannya apa, tanya-tanya begitu, atau lewat tukar data. Setelah sudah dipelajari masing-masing, sudah dipelajari, si laki-laki sudah mempelajari data dari perempuan komplit ya, datanya itu komplit, misalkan tinggi badan, berat badan itu komplit semua, sehingga orang itu ada gambaran ya, oh tinggi badannya 160, berat badannya 50, berarti badannya bagus ya. Tapi kalau tingginya 145, berat badannya 90, berarti gede banget ya. Nah, berarti berarti saya unik, berarti watirnya gemuk, maka saya nggak suka gemuk, maka nggak usah dilanjut untuk nador, sebab dari datanya sudah kelihatan ya. Nah, kalau datanya sudah dipelajari cocok semua ya, rumahnya juga dekat, tidak terlalu jauh, semua cocok lah, baru lanjut selanjutnya di nador. Nador itu hanya istilahnya memantapkan, karena dia akan menikahi ya seorang wanita, maka dia harus saling mengetahui wajahnya. Nah, itu dihalalkan untuk dipertemukan laki dan perempuan, tapi tetap ada mahramnya, walinya yang menemani. Nah, itu dihalalkan, maka jangan ragu-ragu untuk memandang, ditamat, dipentelengi tenan ya. Kalau enggak nanti bisa bahaya. Betul, pernah terjadi kekeliruan Pak. Hanya umur 6 hari dicerai itu, salah. Ya, gara-gara ketika nador takut-takut ya. Enggak, akhirnya wah aku tadi belum tamat nih, lah kacau toh. Akhirnya mau izin ke belakang, mau buang air kecil lah, izin masuk ke rumah itu, ada perempuan di situ. Wah kayaknya ini tadi yang saya lihat cantik gitu, terus langsung cocok, akhirnya langkah kepada ya melamar dan nikah. Ternyata setelah nikah beda, ternyata yang dilihat tadi di dalam itu adalah kakaknya, keliru. Langsung usia 6 hari kalau nggak salah dicerai ya. Jadi begitu ya, walaupun nador pun dihalalkan tapi tetap ada mahramnya. Nah, sekarang sudah jelas ya, hukum pacaran jelas haram, boleh ya Pak. Bapak Ibu jangan memberikan anaknya diizinkan pacaran ya, nanti yang susah Bapak Ibu sendiri. Pertama di dunia ya, kalau kena urusan ya, di akhirat nanti anak ibu bapak akan nuntut di akhirat di mahkamah Allah, ya Allah jangan masukkan ibuku bapakku surga karena dia dulu asik pengajian, asik sholat, tapi saya pacaran dibiarkan saja ya Allah, bahkan difasilitasi saya ya Allah. Nah, dikasih kendaraan sama bapak sama ibu ya. Nah, ini bisa jadi masalah di akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah pacaran itu amal yang mengantarkan neraka, kok dibiarkan? Ya, dipaku kepalanya pakai paku dari baja atau besi, masih lebih ringan sisaannya daripada bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, Rasul juga mengancam kepada kita sebagai suami yang tidak mencegah keluarganya dari perbuatan keji dan maksiat. Ya, salah satu la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang, dipandang dengan murka. 3 itu diantaranya ada yus, kepala rumah tangga yang membiarkan istrinya maksiat, kepala rumah tangga yang membiarkan anak istrinya berbuat dosa, dibiarkan. Nah, ini kena masalah kita nanti. Kalau kita memang cinta keluarga, selamatkan dari api neraka. Kira-kira kalau bapak punya anak kecil yang masih kelas SD atau TK, pegangan pisau yang tajam, bapak gimana? Jangan nak, jangan nak, kan gitu ya. Kan kita khawatir kalau kena pisau ya. Nah, kalau anak kita masih itu masuk neraka, jangan malah biarkan.
Padahal itu akan masuk neraka yang sangat panas. Kalau kita kok enggak, malah kita biarkan, malah kita tidak tegur, padahal itu bisa mengantarkan ke neraka. Sementara dulu anak kita waktu kecil pegang pisau saja kita sudah khawatir supaya enggak kena pisau. Tapi ketika anak kita berbuat maksiat dan dosa kita biarkan, nah ini orang tua seperti ini namanya orang tua yang durhaka. Ya, dulu saya pernah cerita ya, Umar bin Khattab didatangi seorang tua dan membawa anaknya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, belilah pelajaran anak saya ini, dia anak durhaka. Maka Umar dengan pandangan tajam menatap tajam kepada anak tadi. Ya, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah, bahwa durhaka pada orang tua itu dosa sangat yang besar, dinasihatilah sama Umar. Tapi ternyata anak ini cerdas. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, apakah hanya anak saja yang punya kewajiban sementara orang tua tidak punya kewajiban? Kata Umar, iya, orang tua juga punya kewajiban. Apa itu wahai Amirul Mukminin kewajiban orang tua? Satu, memilihkan ibu yang baik. Dua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajari agama, mengajari Al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, bapakku itu semua enggak punya. Saya dicarikan ibu yang tidak baik. Ini ibunya budak. Jadi bapaknya ini ke pasar atau bagaimana, dapat budak, dibawa pulang, dinikahi gitu ya. Bukan milih-milih bibit yang baik, akhlak yang baik, bukan. Sembarangan lah, asal punya nafas gitu ya. Yang kedua, nama saya sangat menjijikan ya Amirul. Nama saya itu Jual. Jual itu hewan yang suka hidup di tempat-tempat kotor loh Pak. Kalau Bapak mungkin pernah musim hujan, kalau dulu di sawah-sawah itu kalau ada tai kebo ya, tai sapi itu kan, nah nanti kalau hujan kan kena air, di sebelahnya itu ada hewan-hewan yang kecil-kecil atau apa itu, yang lollipop itu yang putar-putar itu ya. Namanya apa? Kalau orang Jawa mungkin ute-ute atau apa namanya. Itu namanya Jual. Anaknya dinamakan itu Pak. Dinamakan Jual. Kalau di Indonesia mungkin gudel, jenenge kentus gitu ya. Kan ya malu Pak. Malu kan nama seperti itu. Misalkan namanya Gudel. Nah Gudel itu kan anak kebo tuh Pak. Coba nanti kalau dia jadi orang top, ini Profesor Dokter Gudel, gak enak gitu ya. Profesor Dokter Ahmad Fudel lah, bagus. Gudel jangan. Kalau Fudel bagus, Gudel coba. Anaknya kan malu kan. Nah yang ketiga, bapak saya tidak pernah mengajari saya agama. Langsung Umar yang semula marah kepada anak itu berubah kepada bapaknya langsung. Idza, pergilah kau. Sejatinya sebelum anakmu durhaka, kau sudah durhaka dulu. Jadi ada anak yang durhaka, ada orang tua yang durhaka. Ya. Selamatkan Bapak Ibu, anak kita dari api neraka. Sebagai orang tua yang baik, yang bertanggung jawab, menasihati, mendoakan terus. Ya, kalau bisa nangis-nangislah. Ya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu kurang apa? Doa beliau apa? Rabbi ja'alni, Rabbi apa? Wa id qala Ibrahimu Rabbi hadzal balada aminan wa junubni wa bani an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Doanya Ibrahim apa? Ya Allah, jauhkan diriku dan anak turunku dari menyembah berhala. Di anak turunnya itu. Dzurriyyah itu beda dengan walad. Kalau walad itu anaknya, kalau dzurriyyah itu turunannya terus, turunan terus. Ya, dia berdoa agar turunannya terus itu menjadi hamba-hamba yang beribadah dan sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan anak-anak turunku. Lihat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa yang luar biasa ya. Mungkin pernah terjadi suatu kisah nyata. Ada seorang yang kerepotan ngurusi anaknya, sulit anaknya diatur gitu ya. Kemudian dia melihat seseorang, anaknya itu bagus banget, taat banget. Padahal orang tuanya biasa. Ya, orang tuanya bukan ustazah, ibunya yang laki bukan ustaz. Orang awam, tapi kok anaknya manut-manut ya? Iri, gimana cara didiknya gitu. Ternyata setelah ditanyakan, dia sering baca doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Surah Ibrahim. Nanti bisa dibuka di surah Ibrahim surah 14 ayat yang hampir habis di tengah-tengah atau menjelang habis. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan anak turunku. Dibaca itu Bapak Ibu. Kalau masih kesulitan didik anak angel konsolat, nah itu doanya ya. Konsolat angel lepol, baca doa itu yang ulang-ulang terus. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku dan anak turunku untuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat. Itu. Ya. Allah terus. Ustaz Umar. Ya, mau terus.
La tadkhulul makatu ya malaikatu fa'il ya. Baitan fihi kalbun suratun. Ya. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk malaikat yang di rumahnya ada kalbun, ada anjing, dan surah tahu? Gambar bernyawa. Ya, jadi kalau di rumahnya ada anjing, malaikat rahmat tidak mau masuk itu. Atau ada surah itu foto gambar yang bernyawa. Kan ada gambar ini bernyawa lah, ya, mungkin kuda atau burung-burung, pokoknya yang bernyawa. Hindari rumah dari itu ya. Karena jin itu senang sekali nempel di dinding-dinding yang ada gambar-gambarnya makhluk hidup itu ya. Kalau ini ada gambar kuda, bagus banget kuda. Nah, itu senang jin nempel di sini, di belakang-belakang gambar-gambar yang bernyawa. Makanya kalau orang ngeruqyah itu biasanya suruh menurunkan gambar-gambar. Kalau mau ngeruqyah orang itu tolong turunkan gambar-gambar yang bernyawa itu, ya, supaya jinnya tidak bersinggah di situ. Ya, kecuali kalau darurat ya. Darurat itu misalkan foto presiden ya, kalau memang foto presiden ya, kalau ngelepas dengan ditangkap ya berarti kudu dipasang. Kalau pemerintah, tapi kan pemerintah nggak nganjurkan kan, nggak mau pasang mau tidak ada larangan, tidak ada anjuran ya. Nah, itu darurat ya. Yang kedua adalah karena paspor atau KTP atau SIM, nggak usah dengan SIM terus kepalanya dipotong ya, nggak laku, nggak jiar, itu darurat. Uang gambar kepala jenengan sobek ya, laku. Itu semua yang darurat, maka kita nggak bisa lepas ya. Atau seorang yang dicari sama polisi ya, dicari gambar, di fotonya ditempel di mana-mana boleh, sebab itu buronan, maka harus ditampakkan gambar dan fotonya. Yang darurat itu seperti itu adalah yang tidak dilarang, karena tidak kita lepas. Tapi kalau hanya sekedar hiasan jindik, maka hindari seperti itu ya. Hindari. Dan foto Pak Imboy singgah aja di album. Kalau mau kangen buka ya silahkan buka. Tutup lagi. Kalau kangen lagi buka. Seperti video, Soleh Fauzan bolehkan video kadang dikeluarkan, tapi ketika dimatiin kan tersimpan gitu ya. Enggak ketok terus gitu loh ya. Ini kalau foto ya kangen baik buka ya, tutup lagi. Simpan, jangan dalam keadaan di rumah itu terbuka sehingga menjadikan malaikat tidak mau masuk. Nah, ini kata Nabi, kalau jangan mau ngel, jangan ngel sama saya. Ya, Nabi mengatakan demikian, dan hadisnya muttafaqun alaih. Walaupun di kelompok di Indonesia ini, di Solo ini banyak ada kelompok yang mengingkari ini, tapi saya nggak usah sebutkan nama kelompoknya ya. Mereka tidak mengingkari, mosok gur gambarnya malaikat rahmat gelem mlebu. Nah, seperti ada yang mengingkari hadis Rasulullah SAW. Dan kita sebagai seorang yang mencintai Nabi dan beriman, tadi kan kita sudah dikatakan membenarkan apa yang beliau kabarkan, selagi hadisnya sahih kan. Ini kabar Nabi toh, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Kan ini kabar dari Nabi. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kita ngeles. Nah, gimana keimanan Anda? Nanti binjing gimana ketika dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah berhadapan dengan Rasulullah ketika jenengan tidak membenarkan sabda Nabi dengan alasan, dengan bantah macam-macam tadi. Betapa malunya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi kalau gambar dari belakang petani, capingnya ketok, kepalanya nggak ketok masih boleh ya. Maksudnya gambar petani, ketok capingnya gede, kepala raine nggak ketok masih boleh ya. Kan yang namanya umur apa yang hidup itu kan kepalanya, kalau ada kepala pasti dikatakan hidup. Makanya kalau gambarnya dari belakang itu nggak kelihatan wajahnya masih boleh. Saya sedikit cerita ya, saya punya teman namanya Pak Khairun. Pak Khairun ini pelukis luar biasa. Kalau melukis itu pemandangan kayak betul-betul jenengan lihat pemandangan asli. Pak Khairun ini teman saya di Klaten. Ya, tuh lukisannya mahal-mahal sekali Pak, jutaan harganya. Ya. Setelah dia ngaji kan ngerti hadis ini toh. Waduh, sekarang dia nggak pernah kalau ada pesanan, so gambarkan pemandangan ada kebunnya 2
Ada kerbonya dua, ada petaninya, bingung deh. Tapi dia nggak kurang akal, ya digambar kerbo, engko ndase ketutupan apa, mungkin ketutupan apa namanya, ada pohon. Nah, Pak petani ini cuma kelihatan dari belakang capeknya tak, jadi yang terkesan tetap dua kerbonya, tapi kepalanya ketutupan semua, petaninya untuk ngakali. Tapi akhirnya orang itu, Pak, kuwi iki anggar pesen sing kon aku guru kayak bokok terus. Nah, setelah dia tahu, ya itu, nah, padahal itu harganya mahal, tapi demi agama, ya dia tinggalkan. Dia kalau yang gambar orang, gambar bernyawa, mahal harganya. Tapi setelah ngaji, ya harus ditinggalkan. Nah, itu namanya baru telah membuktikan, ya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya. Jelas. Ya, ini memang berat, Pak. Saya yakin ini berat. Ya, saya tuh berusaha kenceng ya. Saya suruh istri saya beri spidol permanen yang besar. Nanti kalau kau beli sesuatu kan, beli misalkan sampo ada gambarnya kan, saya suruh kepalanya saya nyurek ya. Kau beli apa sampo ada gambarnya saya nyurek, gitu aja. Kalau ada roti biskuit, kadang kan kalau hari Lebaran banyak biskuit datang itu ya, gambar Roma itu kan udah justru. Saya wisda tugas saya. Pokoknya kalau saya pulang kepalanya nggak hilang, awas. Istri saya mesti kalau ada kepala langsung dihapus semua ya. Itu. Ya berusaha untuk mengemani hadis ini, jangan sampai rumah kita tidak dimasuki oleh keramat, ya. Sebisa mungkin ya, ya hambalnya. Kecuali kalau duit ya, kalau duit jangan, nggak laku. Monggo lanjut silakan. Habis toh, masih ada waktu. Sinten, Pak Segitik. Wah, coba. Bismillah. An Abi Hurairah. Biar biasa mengucapkan nama sahabat ya, sallallahu alaihi wasallam gitu loh, ya. Kan satu salawat 10 pahala kan, man shalla alaihi waqidan, ya. Siapa yang selawat kepada Gus satu, Allah bersalawat sallallahu asra. Ya. Dengan kita baca hadis kan, kita mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pahala 10 terus, 10 salawat. Yang baca 3 kali 30 pahala dari Allah. Masya Allah. Nah, dan sepanjang hidup saya pernah mengucapkan hadis Nabi, bangga kan? Jenengan ngapal ke Pancasila, bangga ya, ngapal Pancasila, ngapal ke hadis Nabi, masa nggak bangga? Bisa mengucapkan ucapan Nabi yang pernah diucapkan Nabi, dan ucapan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak Nabi Muhammad berkata dengan hawa nafsu, tapi wahyu, berarti kita juga nukil wahyu dari Nabi. Ya, ini yang tadi saya katakan, bangga ya. Monggo Pak Jiri, bismillah. Kita bantu. An Abi Hurairah. Ani Nabi. Ma asfala. Minal ka'bain. Baini. Minal izari. Izari. Fafinari. Rawahu Al-Bukhari. Nah, alhamdulillah Pak, dengan telah mengucapkan sabda Nabi SAW. Ma'asfala minal ka'bain, apa yang di bawah kedua mata kaki, minal izar, min itu min telita beiyat ya, maksudnya contohnya izar, tadi bisa juga jubah, bisa juga apa sirwal ya. Izar itu sarung. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung ya, itu bagian dari api neraka. Berarti bisa sirwal, bisa jubah, usahakan di atas mata kaki, atau pas masih boleh Bapak Ibu ya. Pas itu masih boleh, dan pas itu bagus ya. Ya pas. Ya itu masih boleh. Yang larang itu mi asfala minal ka'bain, apa yang di bawah mata kaki. Ya, ya. Gitu ya. Gak usah ragu-ragu, gak usah dilinting-linting, yang sholat ditekuk kok. Biasanya orang-orang kalau mau sholat ditekuk, jadi ngerti sholat ditekuk-tekuk gitu ya. Gak usah diukur pas mata kaki, pas saja, potong, jahit yang rapi sudah, gak ribet nanti. Kalau sholat diluntung, kalau nggak dilepas lagi, sholat diluntung lagi, kan kita sering lihat orang begitu ya. Ya, gak usah diukur pas mana, pas mata kaki atau di atasnya, kemudian potong, jahit yang rapi sudah, enak aja ya. Gitu ya. Jelas? Ini hadisnya bukan satu Pak, banyak sekali hadisnya tentang masalah ini ya. Makanya para sahabat dalam masalah ini, Abu Bakar tuh sering
Kan Abu Bakar sering motrok, buncit toh. Abu Bakar kan kurus, ya motrok. Kalau motrok kan lebih mata tarik lagi, gue motrok meneh, tarik lagi. Tuh. Saking takutnya sampai dia tanya pada Rasulullah, gimana Rasulullah? Ya, Abu Bakar itu orangnya kurus. Kalau pakai sirwal sering motrok-motrok. Kalau motrok kan jadi lebih atas kaki, diangkat lagi. Saking takutnya gitu ya. Nah, akhirnya beliau dikasih rukhsah sama Nabi, dikasih keringanan karena Abu Bakar memang suka orangnya kurus, jadi sering motrok katok gitu ya, sehingga sering membelebihi mata tapi diangkat terus gitu ya. Ya, masih ada waktu, monggo Ustaz. Pak, monggo Mas, ngenengan nggih, monggo. Tafadhal ikra. Nggih. Jenengan. Mbak bawa kacamata terus ya. Ya'udhu fi hibatihi kal kalbi fi qihi itu utahannya qihi ya. Orang yang menarik pemberiannya, kata Nabi, itu seperti anjing yang menjilat lagi utahannya. Itu anjing muta, kemudian dijilat lagi, dimakan lagi. Itulah gambaran Nabi. Orang sudah memberi, dijaluk jaluk, diminta lagi, udah dibeli, sudah dikasihkan. Tiba-tiba karena sesuatu diminta lagi. Nah, ini ibaratnya orang yang menarik lagi. Pemberiannya adalah seperti anjing yang menjilat utahannya. Ini menjijikan. Itu amalan yang sangat menjijikan. Jangan sampai kita memberi kepada seseorang terus kita minta lagi. Itu amalan yang sangat menjijikan. Monggo, Pak Guru, Pak dosen, monggo. Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu. Sawu sufufakum. Ya, jelas ini sering ya. Sawu, luruskan saf-saf kalian. Karena lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Ya, lurus. Ya, kadang sudul khalal itu tutup celah, jangan ada celah. Kalau ada celah berarti tidak sudul, ada celah itu setan akan banyak menggoda di situ. Nah, makanya kenapa dikatakan sempurnanya sop termasuk sempurna salat? Karena kalau sopnya nggak sempurna itu jadi nggak sempurna pahalanya semua, dan menjadi nggak sempurna amal itu maka akan menjadi merusak. Nah, mungkin kita sulit khusyuk karena setannya banyak di situ. Imam lupa, ya, bacanya lupa imamnya, atau imam lupa rakaatannya. Itu semua diantaranya karena sopnya tidak rapat. Makanya sudul khalal, ya, tutup celah, jangan ada celah. Kalau ada celah-celah, setan akan di situ. Ya, maka dengan celahnya banyak, setannya akan banyak. Itu menjadi sholat kita nggak sempurna, banyak godaan-godaan. Mungkin makmumnya nggak khusyuk, imamnya juga lupa, biasanya nggak lupa jadi lupa. Nah, banyak masalah-masalah karena soft-softnya tidak bagus. Maka dikatakan karena lurusnya soft termasuk sempurnanya sholat. Jadi itu kewajiban kita semua. Kewajiban imam, kewajiban makmum. Karena kalau kita bagus semua softnya, kita palanya lebih sempurna, kan lebih seneng kan? Ya, lebih seneng. Ya, gitu ya. Tapi jangan ekstrim, ya. Tahu ekstrim? Ya, ekstrim itu ya menegur orang langsung nih, seperti ada di masjid sana, di Mujahidin sana. Ya. Itu kan saya kalau hari Kamis ngisi pengajian di kecamatan ya. Kadang saya mampir sana jamaah sana. Itu kalau di belakang imam anak muda memang nggak tahu pakai kaos langsung disemprot ngenggol. Pak pakai kaos gitu langsung di masjid di depan orang banyak. Saya sendiri ya Allah, adab yang kurang baik menasihati orang ya. Namanya kalau saya orang sudah mau sholat jamaah itu sudah bagus ya. Nah, adapun kalau dia pakai kaos mungkin dia belum ngaji ya, mungkin dia kalau mau nasihati setelah selesai sholat kan enak ya, setelah sholat nanti panggil mas.
dengan pesantren Afwan Mas, minta maaf, saya ingatkan tadi kalau bisa besok lagi kalau sholat pakai baju yang bagus. Allah berfirman, ya, ambillah pakaianmu ketika kau mau masuk masjid gitu. Dinasihati dengan cara yang baik, dengan lembut, insya Allah orang terima. Ditegur langsung, disampal di depan, pantes nih buri imam, gue kaos oblong, suruh pindah itu, langsung pindah. Nah, gitu. Ini ekstrim ya. Lihat Nabi SAW, ketika ada orang kencing, orang Badui kencing di pojok masjid, kencing, bayangkan, bukan cuma pakai kaos, kencing Pak. Orang Badui masuk masjid langsung mojok mantor, cur gitu. Bayangkan, langsung sahabat, wah jengkel, bahkan mau dipukul, kata Nabi, tahan. Biar selesaikan dulu kencingnya. Lihat, setelah kencing selesai, dinasihati bahwa masjid itu tempat yang suci, tidak boleh untuk najis, tempat untuk sholat, ya, baca Al-Quran dan lain. Sebutkan dengan cara yang baik. Setelah itu si Badui ini, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, yang lainnya jangan, karena sahabat tadi memukuli saya. Ya, tapi gitu ya. Nah ini karena apa? Ini orang Badui ini orang awam, orang yang urung ngerti tata krama di masjid. Makanya Nabi menasihati dengan cara yang beda. Satu saat Nabi ketemu sahabat pakai cincin dari emas. Nabi datang langsung diambil cincinnya tanpa salam, tanpa kalam, dilempar. Diambil, dilempar, terus mengatakan ada di antara kalian yang menyengaja menaruh bara api di tangannya, bapak neraka di tangannya, tinggal pergi. Kasar enggak? Kasar enggak ini? Keras kan? Tapi pas, sebab orang disikapi itu orang yang berilmu, orang yang sudah ngaji bahasa kita. Makanya sahabat ini nggak tersinggung ketika sahabatnya datang yang lainnya, itu kamu ambil cincinmu. Enggak, saya nggak akan pernah mengambil sesuatu yang dari buang Nabi. Ya, nggak sakit, nggak baper, sebab memang dia orang sudah berilmu, disikapi begitu Nabi sudah pas. Tapi si Badui tadi orang awam, maka Nabi cara nasihatinya lembut ya, berarti kan ya itu ya, walaupun nasihat tetap bagaimanapun sampaikanlah dengan cara yang baik. Sudah habis ya, insyaallah kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.